Jadi mengapa data pemilih itu perlu dimutakhirkan? Yaitu KPU Kabupaten Kota menyingkronkan DP4 tersebut dengan DPT terakhir. Kalau kita bicara DPT terakhir berarti DPT. Kemudian KPU memperbaharui data dengan menambah pemilih baru, menghapus pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS, dan memperbaiki data yang salah. Memiliki KTP elektronik, berusia 17 tahun, atau sudah pernah menikah dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Bersama Kaput Trenggalek, kita wujudkan pemilu yang jujur, adil demi kemajuan. GUDI, Gudang Demokrasi, Hogasnya KPU penuh edukasi. Hai teman pemilih, jumpa lagi di GUDE, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Bersama saya Yunike, hari ini kita akan mengobrol santai tapi penuh makna. Nah teman pemilih, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting demi keberlangsungan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, yaitu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan PDPB. Tentu saja hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya narasumber yang ahlinya data pemilih nih dari KPU Kabupaten Trenggalek. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Trenggalek, Bapak Mahbubil Umam. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk memberikan informasi-informasi nih kepada teman pemilih pastinya ya? Insya Allah siap. Pak Bubil, mungkin masih banyak nih di antara teman pemilih yang masih belum terlalu paham dengan istilah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Lalu apa sih Pak yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB itu? Oke, baik. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh Komisi Pemilihan Umum KPU untuk memperbaharui, memperbaiki, dan memelihara data pemilih agar selalu mutakhir, akurat, dan valid. Tentunya data ini meliputi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu memiliki KTP elektronik, berusia 17 tahun, atau sudah pernah menikah dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Gitu, Pak. Wah, berarti PDPB ini penting banget ya, Pak. Kalau begitu, apa tujuan dari pelaksanaan PDPB ini, Pak? Adapun tujuan utama PDPB adalah memelihara dan memperbaharui DPT pemilu dan atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada pemilu dan pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Oh gitu ya Pak, tadi Pak Bubil kan menyebutkan salah satu tujuan utama dari PDPB itu adalah memelihara dan memperbaharui DPT pemilu atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan. Nah kadang gini Pak, orang tuh mikir, kan datanya sudah ada di pemilu atau pemilihan sebelumnya, terus ngapain diperbaharui lagi gitu? Kenapa sih Pak, data pemilih ini perlu untuk dimutakhirkan secara terus-menerus? Oke, baik. Jadi mengapa data pemilih itu perlu dimutakhirkan? Yaitu data pemilih itu perlu dimutakhirkan karena kondisi data penduduk itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, seperti biasanya ada pemilih baru, misalnya itu warga yang baru berusia 17 tahun atau baru menikah. Kemudian ada juga data pemilih yang meninggal dunia, kemudian ada pemilih yang pindah domisili ke daerah lain, dan juga ada perubahan status TNI, Polri yang berpengaruh terhadap hak pilih. Tentunya jika ada data-data tidak diperbaharui, maka akan muncul banyak ketidaksesuaian dalam daftar pemilih yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu. Seperti itu, Pak. Menarik banget, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, pemutakhiran ini dilakukan berapa kali sih, Pak, dalam setahun? Oke. Pemutakhiran data pemilih atau PDPB itu dalam 1 tahun dilakukan 4 kali. Yaitu kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan oleh KPU Kabupaten setiap 3 bulan sekali atau triwulan. Artinya dalam 1 tahun KPU Kabupaten melakukan pemutakhiran sebanyak 4 kali, yaitu pada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian hasilnya diumumkan secara berkala kepada publik untuk transparansi.
Jadi tiap 3 bulan sekali itu ada pembaruan begitu Iya, ya? betul. Nah, teman pemilih pasti penasaran nih Pak, gimana sih proses KPU dalam menyusun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Mungkin Pak Bubil bisa menjelaskan? Ya, menarik ini. Kemudian bagaimana caranya KPU menyusun data pemilih berkelanjutan ini? Yang pertama yaitu KPU menyusun data pemilih berkelanjutan melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah menerima data DP4 dari Kemendagri melalui KPU provinsi. Kemudian KPU Kabupaten Kota menyinkronkan DP4 tersebut dengan DPT terakhir. Kalau kita bicara DPT terakhir berarti DPT pemilihan kemarin, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 2024. Kemudian KPU mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil, TNI maupun Polri, masyarakat yang melapor langsung ke KPU dan berbagai instansi terkait. Kemudian KPU melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, misalnya mencocokkan dengan NIK dan juga status kependudukannya sudah sesuai apa belum. Kemudian KPU memperbaharui data dengan menambah pemilih baru, menghapus pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS, dan memperbaiki data yang salah. Kemudian KPU menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDBB setiap triwulan, baik di kantor KPU Kabupaten maupun melalui laman resmi dan media sosial KPU Kabupaten. Seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Bubil atas penjelasan yang super informatif untuk teman pemilih semuanya. Mungkin ada closing statement untuk teman pemilih? Baik, para teman pemilih, sedikit pesan dari kami tentunya bahwa perjalanan data pemilih itu panjang. Hari ini di luar tahapan pemilu maupun pemilihan, KPU Kabupaten Kota melakukan proses PDPP. Tentunya kami mohon dukungan masyarakat sepenuhnya untuk agar kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga dapat tercapai data yang mutakhir, akurat, dan valid. Terima kasih. Semoga kita semakin paham ya Pak, pentingnya menjaga keakuratan data pemilih. Sehat selalu Pak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Mbak.